Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Saya akan ngajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Hari ini kebetulan hari Rabu dan menurut rencananya Menkominfo Johnny G. Plate itu akan dipanggil kembali untuk yang kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung. Sementara adiknya sudah dua kali diperiksa dan adiknya sudah mengembalikan dana 500 juta ya. Jadi artinya ada pengakuan dia menerima dana kalau kalau dikembalikan itu. Tapi yang menarik itu sehari sebelumnya kemarin ya, Pak Luhut itu bertandang ke Nasdem Tower dan makan siang dengan Pak Surya Paloh gitu, pertemuan terbatas dan kata mereka itu pertemuan biasa silaturahmi kenegaraan dan sebagainya gitu. Jadi tapi saya yang agak heran kenapa ya momen-momen pertemuan penting Pak Surya itu berkaitan juga dengan event-event yang penting juga. Kita ingat ya pada waktu Pak Jokowi sore harinya bertemu dengan Pak Surya Paloh, pada waktu dipanggil Pak Surya Paloh, Pak Surya dipanggil oleh Pak Jokowi, maksud saya, itu kan pada hari yang sama Agus Harimurti juga mengumumkan soal pencapresan Anies dari Partai Demokrat gitu ya. Gimana ya Bung kita melihatnya ini? Kalau disebut pertemuan biasa, kan itu kita ingat itu ada Guillaume yang Abraham Lincoln kalau nggak salah atau siapa? Iya, Abraham Lincoln yang sebut bahwa in politics nothing happen by accident gitu ya. Dalam politik tidak ada yang pertemuan itu tidak apa itu bagian yang tidak direncanakan. Ya itu betul itu di dalam politik urutan peristiwa itu menentukan isi peristiwa. Kira-kira begitu tuh. Ya, 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 ya. Nah, kita tahu urut-urutannya tuh. Dan dengan mudah kita baca bahwa konteks dari pertemuan itu ya bukan habis pasti udah pasti tentang Johnny Plate itu. Kan Hmm. itu ajaib bahwa akhirnya Johnny Plate dipanggil kedua kalinya. Artinya memang ada yang serius di situ tuh. Hmm. Hmm. Kalau itu mungkin masih masih orang, oh ya dipanggil buat apa? Ya buat menentukan apakah dia terlibat pada kasus yang melibatkan adiknya. Jadi Hmm. adiknya udah jelas tuh mengembalikan, artinya ada sesuatu yang berlangsung, ada sesuatu yang sebetulnya karena jadi causa celebre, karena kasus yang kemudian diselebrasikan, maka dia harus kembalikan tuh. Kalau nggak kan nggak dikembalikan tuh. Nah itu Hmm. pertanyaannya adalah konflik of interestnya ada di mana? Apakah adik Joni Plate itu bebas, sangat independen sehingga bisa berbisnis di wilayah yang dikuasai oleh abangnya yang adalah menteri, yang adalah juga pengurus Nasdem. Saya kira itu tuh. Dan kalau misalnya kita hitung dari awal, Surya Paloh kelihatannya memang mulai mendua tuh. Karena dia mesti hitung daya lawan dia terhadap Jokowi itu seberapa besar sih. Dan Hmm. itu saya kira yang dikenali oleh Pak Luhut. Pak Luhut kan punya kemampuan juga untuk mengukur kekuatan lawannya tuh. Jadi kira-kira itu sinyalnya. Jadi bisa dipastikan bahwa ada negosiasi Hmm. antara meneruskan Anies atau meneruskan kasus Johnny Plate. Kira-kira begitu. Gampang sekali itu Ya, ya, menentukan ya, itu. ya, ya, ya. Karena tadi betul prinsip dari Abraham Lincoln. Bahkan kalau misalnya dinyatakan, oh itu pertemuan biasa-biasa saja, itu pun direncanakan bahwa akan disebut pertemuan Ya, biasa-biasa ya, ya. saja, kira-kira gitu. Ya, 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 ya. Nothing happen in politik nothing happen by accident. Itu. Kalau toh juga katanya itu juga enggak kebetulan saja ya percayalah bahwa itu juga sudah direncanakan. Kan kira-kira gitu Iya, kalimatnya ya. kita paham lah itu cara-cara, apalagi Indonesia itu lebih gila lagi itu. Jadi sesuatu yang udah kasat mata pun mesti dinyatakan sebagai ya itu hal yang ya memang secara tidak sengaja. Mungkin secara tidak sengaja Pak Luhut parkir di sekitar gudang dia, lalu kelihatan oleh Surya Paloh bilang sini mampir Pak Luhut, nah gitu-gitu. Oke, saya mendengar keluhan dari beberapa teman caleg Nasdem gitu yang menyatakan bahwa oh ternyata sekarang ini dampak pencalonan Anies Baswedan itu tidak memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap para pemilih Nasdem gitu ya. Mereka mungkin waktu awal-awal yes mereka dapat durian runtuh karena pada waktu itu belum PKS belum bergabung, sekarang Demokrat juga belum bergabung. Setelah PKS dan bergabung dan Demokrat bergabung ini mereka mulai kerasa loh ternyata berkurang dukungan terhadap Anies dan itu kan penting buat para para caleg gitu. Nah kalau dengan manuver Pak Surya Paloh yang terus seperti ini malah hampir bisa dipastikan akan semakin menurun suara Nasdem itu saya kira ya Bung Roky.
Iya, kita hitung dari awal. Pendukung Anies itu, sekali lagi kita mesti kasih catatan. Anies itu teman saya, teman kita itu. Tetap dalam urusan politik, kita menghitung langkah sebetulnya. Bukan soal karena dia teman. Tapi terlihat bahwa Anies memang diumpankan untuk mengukur suhu politik sebetulnya. Jadi terpaksa kita mesti katakan itu, bahwa sayang sekali bahwa Surya Paloh memang dari awal tidak bisa konsisten untuk menentukan bahwa saya akan bela terus Anies. Jadi begitu diganggu sedikit ya relawannya juga merasa kok tanggung Surya Paloh tuh. Dan kan awalnya relawan menganggap Anies akan dinyatakan sebagai to be or not to be bagi Nasdem, bagi Surya Paloh. Karena itu relawan bahkan udah berpikir Surya Paloh akan ambil langkah drastis mundur dari kabinet. Dan itu bahkan yang kita dorong supaya moral untuk mendukung Anies itu sempurna. Sekarang kalau dia nggak mundur, itu artinya dia memang punya pertimbangan tuh. Dan pertimbangan itu yang dibaca justru oleh Pak Jokowi. Dan itu yang kemudian berlanjut di dalam seri pertemuan antara Pak Luhut dan Pak Surya Paloh. Jadi tetap terlihat bahwa istana itu punya sprindik sebetulnya yang diam-diam dia keluarin, dicicil satu persatu tuh. Nah, itu yang saya kira dihitung sekarang oleh relawan, dan relawan merasa ya kalau begitu apa yang harus kita lakukan tuh. Sementara Anies tetap beredar di kalangan masyarakat sipil, bolak-balik menghadiri deklarasi, setiap hari ada deklarasi. Tapi deklarasi itu kan sekaligus diukur oleh aparat intelijen istana. Ini deklarasinya deklarasi fans club apa deklarasi relawan yang betul-betul die hard untuk mendukung Anies. Jadi kalau misalnya Anies akhirnya mengatakan oke, walaupun Surya Paloh akhirnya meninggalkan saya akan tetap bersama relawan. Itu nggak pernah keluar dari Anies. Yang dulu kita pernah terangkan, bahwa jangan Anies minta relawan itu bergabung ke Nasdem. Kita udah tegur dulu, salah itu Anies tuh. Tapi Anies mengatakan ya relawan bergabung ke Nasdem. Akibatnya relawan merasa tergantung pada Nasdem. Sekarang Nasdem digoyang, maka relawan goyang juga, kan itu logikanya. Tapi saya kira mungkin bisa kita pahami ya dari sisi Anies, Bung Rocky, kan bagaimanapun juga peran Nasdem itu kemarin bagaimanapun menghidupkan kartu Anies itu. Jujur mungkin kalau Nasdem yang tidak segera bertindak semacam itu ya Anies jadi layangan putus. Tapi kan berkat Nasdem itu kemudian dia kartunya hidup kembali ya, akhirnya kemudian didukung oleh PKS dan Demokrat. Tetapi kan kita juga tahu bahwa ya dukungan dari Surya Paloh itu bukan semata-mata untuk Anies, tapi ada kepentingan sendiri yang sedang menjadi target dari Surya Paloh. Kita tidak tahu apa, tapi tentu saja berkaitan dengan elektabilitas. Yang kita bisa duga tentu saja berkaitan dengan elektabilitas Nasdem kan. Ya itu yang kita anggap bahwa Anies itu diusung oleh Nasdem, kalau balik pada Lincoln itu bukan by accident. Di belakangnya ada kalkulasi panjang tuh. Dukung Anies dapat apa, elektabilitas apa, koktail efeknya apa itu. Jadi semua hal itu dihitung oleh Pak Surya Paloh pasti sebagai seorang politician kawakan. Nah, hitungan itu tidak sedrastis hitungan Demokrat maupun PKS. Oke, kita menghitung sebetulnya dari awal apakah relawan ini die hard atau semacam fans club aja tuh. Karena Anies tiba-tiba menganggap bahwa ada yang real dukungannya, itu relawan. Tapi kemudian Anies menginginkan relawan itu bergabung langsung dengan Nasdem. Padahal relawan ini satu fasilitas lain yang bisa mendukung Anies seandainya ada tekanan politik terhadap partai-partai ini. Kan yang bebas tekanan politik kan relawan. Kalau dia jadi bagian dari partai, begitu partai ditekan, relawan ikut kena tuh. Ini strategi juga yang agak keliru tuh. Tapi kita mau lihat sejauh mana nanti efek dari pertemuan dengan Pak Luhut. Karena Pak Luhut itu pasti wakil istana lah. Nggak mungkin Pak Luhut mau bertamu hanya untuk makan siang tuh. Jadi jelas Pak Jokowi mau tegur sebetulnya Nasdem tuh. Kalau Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Nasdem, ya dia nggak mungkin Luhut datang ke situ, atau Pak Luhut nggak mungkin inisiatif untuk menemui Surya Paloh. Kalau Pak Luhut nggak tahu kasus Johnny Plate itu akan berakhir di penangkapan, kira-kira begitu kan. Itu kelihatan jelas tuh. Ini saya kira bukan inisiatif dari Nasdem, tapi inisiatif Pak Luhut untuk memberitahu bahwa oke, walaupun diputar segala macam cara supaya terlihat bahwa Nasdem yang mengundang Pak Luhut ke markas Nasdem, itu dalilnya begitu aja. Ya.
Jadi setidaknya kalau kita hitung-hitung ya, Bung Rocky, yang terbuka publik aja itu setidaknya sudah 3 kali bertemu Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut itu. Pertama pertemuan di London, yang kedua kemarin ada pertemuan di Jakarta juga yang dikemas dengan makan siang, yang ketiga ini yang terbuka pada publik. Saya kan ada kemungkinan ada pertemuan-pertemuan lain yang kita tidak tahu. Jadi kalau udah 3 kali pasti itu bukan sebuah kebetulan. Dan sorry tadi kita ngomong bolak-balik tadi nyebutnya Abraham Lincoln, tadi itu ucapan dari Franklin D. Roosevelt. Jadi sama-sama presiden Amerika. Franklin Roosevelt, oke. Iya, Roosevelt. Jadi FD Roosevelt, oke. Ya, FD Roosevelt. Jadi itu kita ralat itu kesalahan kita ngomong. Nah, dari situ sebenarnya kita jadi kita juga duga-duga ini ada kaitannya juga dengan soal reshuffle kabinet kan. Sampai sekarang kan itu Pak Jokowi belum melakukan reshuffle kabinet, bahkan sampai PDIP yang mendesak agar Nasdem juga segera ditendang dari kabinet pun tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Jokowi itu sebenarnya tetap memainkan kartu Nasdem dengan berada di dalam kabinet itu. Jadi semacam politik sandera juga kan. Ya itu bayangkan kalau dari awal Surya Paloh keluar dari kabinet itu dia lebih punya status moral untuk melawan atau berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalau dia masih ada di dalam situ, itu juga menunjukkan dia butuh negosiasi panjang gitu. Ya. Karena kesulitannya adalah Anies sudah beredar di masyarakat, elektabilitasnya ya andaikan aja naik terus, tetapi kemudian moralnya tiba-tiba jatuh tuh. Kan Anies tiba-tiba panik, kan ini ada apa lagi nih, Nasdem dipanggil tuh. Jadi Anies nanti nggak bisa fokus tuh. Lain kalau Anies diasuh oleh relawan dari awal, terus Surya Paloh mengatakan oke, formalitasnya diasuh kita, tapi realnya oleh relawan. Anies lebih percaya diri sebetulnya, bahwa nanti akan ada negosiasi dan mungkin dukungan pertama pindah ke Demokrat, bukan lagi pada Nasdem tuh, atau lewat PKS. Itu lebih panjang karena nanti istana akan cari-cari cara untuk sprindik PKS atau Demokrat. Jadi permainan itu terlalu pendek sebetulnya sehingga Anies saya kira dia sekarang mulai cemas juga dengan keadaan yang ya dalam 1-2 hari ini bisa dipastikan Johnny Plate itu masuk bui kok, kan itu gampangnya begitu kan. Jadi semakin Anies beredar semakin Johnny Plate jadi sandranya Jokowi. Iya ya. Oke, tapi buat Anies apa pilihannya Bung Rocky kalau dengan konfigurasi politik seperti sekarang ini, kalau tanpa Nasdem dengan PT 20% itu kan juga dia nggak bisa apa-apa juga. Pasti akan diselamatkan dengan cara-cara yang mencengangkan, misalnya oke, kalau Anies mau oke, tapi kita yang atur ya. Jadi kingmaker itu akan pindah dari Nasdem ke istana. Kalau itu terjadi artinya Anies adalah continuity dari Jokowi, lalu bubar seluruh pengertian kita tentang siapa Anies Baswedan. Jadi mudah sekali kita lihat bahwa begitu Anies terpojok dan tetapi elektabilitasnya masih tinggi, maka akan dicari cara supaya Anies akhirnya jadi calon bayangan dari Jokowi. Kan begitu aja jalan pikirannya, mudah sekali itu. Begitu dia jadi bayangan dari Jokowi, maka tesis continuity and change berubah menjadi continue and continue itu. Itu continuity dari Jokowi. Ya. Kenapa kita ini penting untuk bahas? Karena bagi kita ya bagaimana ke depan itu soal demokrasi, dan buat kita saya kira tidak ada tawar menawar ya, Bung Rocky. Civil society itu tidak ada continuity untuk rezim pemerintahan Jokowi, karena kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau pemerintahan Jokowi ini berlanjut dalam format yang berbeda begitu. Ya itu sebenarnya prinsip awal tuh yang hanya berlaku pada Anies, karena Anies yang dianggap sebagai bagian yang kontras dengan Jokowi. Kalau yang lain ya merasa biasa aja. Prabowo bahkan mengatakan ya kita mau terusin, itu lebih fair sehingga orang anggap ya udah apa yang mau dipersoalkan kalau Pak Prabowo mau maju dan dapat saudara Jokowi, udah itu lengkap, udah tinggal mungkin yang merasa oke, itu ada hal yang kurang beres di dalam benak mak mengingat 2019, tapi itu juga bisa diselesaikan oleh Prabowo pada akhirnya nanti kan. Tapi yang pada Anies begitu berhenti lalu hilang semua harapan pada Anies kan. Jadi hal-hal yang sebetulnya kita duga dari awal mulai berlangsung hari ini. Begitu Anies bilang saya akan jadi antitesa, dan itu diucapkan oleh beberapa teman di Nasdem, itu langsung istana tahu bahwa arahnya adalah mau melawan Jokowi. Dan begitu itu
diucapkan, ya radar-radar yang berupaya untuk cari cara menyingkirkan Anies ya berjalan lah. Dan tentu kita tahu dengan mudah bahwa banyak betul masalah yang ada di Nasdem sebetulnya. Joni Plate kan dari awal udah disorot tuh. Ya, ya, jadi tetap saja bahwa makan siang kemarin bukanlah makan siang biasa, dan itu bisa pengaruhnya bisa besar sekali terhadap konstelasi politik yang terutama pada Pilpres 2024 ya, Bung Rocky. Dan mungkin itu makan siang terakhir buat Surya Paloh tuh, karena setelah itu last supper gitu ya, kalau mengicu pada pada iya itu soalnya seperti itu. Dan ya. kita mau hitung ya mungkin 2-3 hari ini nggak mungkin kita menganggap bahwa Anies akan dapat dukungan dari Jokowi. Dan kalau tadi tesis kita, kalau dapat dukungan juga sama juga, artinya nggak ada gunanya tuh dukung Anies. Jadi sekali lagi Anies itu adalah batas air, atau dia muncul atau dia tenggelam gitu. Ya, dan buat kita gampang sekali ya bersikap itu ya. Kan selalu kita ngomong kalau seperti Bush dulu, either with us or either with enemy, gitu. Kira-kira begitu. Iya, itu aja sebetulnya tuh. Dan ya kita tahu kabinet Pak Jokowi itu ya evil semua sebetulnya isinya tuh. Jadi kita mau transaksi apa di dalam keadaan gimana evil evolves setiap hari. Ada warna kegelapan di Roma kabinet Jokowi hari-hari ini. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% buat kita. Ya, kita kembali tes, semakin berkuat kita ini. Ya. Itu akhirnya orang paham bahwa memang dari awal kalau nggak 0% itu susah untuk bertanding. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke.